Pengertian etika dalam perubahan sosial, persamaan, dan toleransi. Etika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku manusia. Dalam konteks perubahan sosial, keadilan, persamaan, dan toleransi, etika memainkan peran penting sebagai panduan untuk memastikan bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan adil dan menghormati hak-hak semua individu. Yang pertama, pengertian etika dalam perubahan sosial. Perubahan sosial sering melibatkan pergeseran dalam nilai-nilai norma dan kebiasaan masyarakat. Etika membantu menilai apakah perubahan tersebut membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat. Misalnya, etika mempertimbangkan apakah perubahan tersebut memperkuat kesetaraan dan hak asasi manusia atau malah memperburuk ketidakadilan dan diskriminasi. Etika dalam keadilan. Keadilan adalah prinsip etis yang mendasari pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada semua individu. Dalam konteks etika, keadilan menuntut perlakuan yang setara di depan hukum dan distribusi sumber daya yang adil. Etika membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, menghindari ketidaksetaraan dan diskriminasi. Etika dalam persamaan. Persamaan dalam etika merujuk pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, gender, atau status sosial. Etika menggarisbawahi pentingnya menghargai martabat manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat. Etika dalam toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati dan menerima perbedaan baik dalam pandangan, keyakinan, maupun gaya hidup. Dalam etika, toleransi adalah prinsip penting untuk menjaga keberagaman dan harmoni sosial, memungkinkan masyarakat hidup bersama dalam damai meskipun ada perbedaan pandangan. Secara keseluruhan, etika dalam konteks perubahan sosial, keadilan, persamaan, dan toleransi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan menghormati hak-hak individu. Dilema etika dalam perubahan sosial yang berisi konflik antara kemajuan dan nilai-nilai tradisional. Dilema etika dalam perubahan sosial terjadi ketika ada konflik antara kemajuan dan nilai-nilai tradisional akibat perkembangan sosial. Misalnya, saat kita ingin meningkatkan kesejahteraan sosial, namun melanggar nilai-nilai tradisional seperti membiarkan perempuan ikut bekerja sehingga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja, maka sering terjadi perselisihan di dalam masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya gap perbedaan antara nilai-nilai tradisional yang sudah ditetapkan dengan kemajuan sosial yang terjadi. Salah satu contoh dilema etika dalam perubahan sosial adalah konflik antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Sebagai contoh, kemajuan teknologi dapat membawa manfaat seperti meningkatkan akses informasi baru dan menyederhanakan komunikasi antar anggota keluarga. Namun juga bisa menghasilkan beberapa dampak negatif seperti peningkatan ketidakpedulian satu dengan lainnya akibat penggunaan alat komunikasi berkonsentrasi pada layar dari alat berteknologi tersebut. Namun, di sisi positifnya, perubahan tersebut juga membawa dampak positif seperti meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan peluang usaha, serta meningkatkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Misalnya, saat kemajuan teknologi membawa dampak positif seperti meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, meningkatkan produktivitas dalam bekerja, meningkatkan peluang usaha untuk pengusaha, serta meningkatkan kenyamanan manusia melalui layanan dan produk yang lebih baik. Menjelaskan pentingnya pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Pendidikan karakter sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini karena membentuk landasan etis dan perilaku individu sepanjang hidup mereka. Dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak masa kanak-kanak, anak-anak dapat mengembangkan sikap, kebiasaan,
dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, etis, dan berintegritas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan karakter penting dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Yang pertama, membentuk kepribadian yang positif. Pendidikan karakter membantu membentuk kepribadian anak sejak usia dini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati diajarkan melalui pendidikan karakter yang berkontribusi pada pembentukan individu yang memiliki integritas dan sikap yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis. Pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai moral yang membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan etis. Anak-anak diajarkan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bagaimana membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mencegah perilaku menyimpang. Nilai-nilai moral seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan empati berfungsi sebagai pencegah perilaku negatif atau menyimpang. Ketika anak-anak dididik dengan nilai-nilai moral yang kuat, mereka lebih cenderung menghindari tindakan seperti kekerasan, penipuan, dan perilaku merugikan lainnya. 4. Meningkatkan kemampuan sosial dan empati. Pendidikan karakter mengajarkan anak-anak bagaimana berempati, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai perbedaan. Ini penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan memperkuat rasa saling menghormati antar individu di masyarakat. 5. Menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, pendidikan karakter membantu anak-anak memahami tanggung jawab mereka tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka belajar bahwa tindakan mereka dapat memengaruhi orang lain dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif pada komunitas mereka. 6. Membentuk kebiasaan yang baik dan berkelanjutan. Pendidikan karakter sejak dini membantu menanamkan kebiasaan baik yang akan bertahan seumur hidup. Anak-anak yang diajarkan pentingnya disiplin, kejujuran, dan rasa hormat akan membawa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dewasa mereka, menciptakan individu yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Peran masyarakat, keluarga, pemerintah mengenai etika perubahan sosial. Peran masyarakat mengenai etika perubahan sosial memperkuat nilai-nilai dan norma sosial, mempertahankan semboyan kebinekaan sebagai pedoman dalam berperilaku, serta mampu menyaring unsur-unsur perubahan. Peran keluarga mengenai etika perubahan sosial. Yang pertama, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada anak agar bisa hidup bermasyarakat. Membangun kemampuan anak untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, membuat anak mampu mengembalikan fungsi-fungsi introspeksi dari yang tepat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada anak yang mempunyai tugas dalam masyarakat. Peran pemerintah mengenai etika perubahan sosial. Pengaturan dan pembentukan kebijakan yang mendukung perubahan sosial, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perubahan sosial, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial, dan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas perubahan sosial yang telah dilakukan. Contoh etika sosial yang sering terjadi dan yang akan terjadi. Dalam etika sosial, perilaku manusia diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh yang sering terjadi dan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang pertama, menghormati orang tua dan orang tua. Menghormati orang yang lebih tua, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, adalah contoh klasik dari etika sosial yang dihormati di banyak budaya. Kedua, gotong royong.
Dalam banyak komunitas, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti pembangunan fasilitas umum adalah wujud etika sosial dalam bentuk solidaritas. Ketiga, sopan santun dalam komunikasi. Berbicara dengan kata-kata yang sopan, menggunakan bahasa tubuh yang baik, dan menjaga perasaan orang lain adalah etika yang sering dijunjung tinggi dalam interaksi sosial sehari-hari. Keempat, antrian. Menghormati aturan dalam antrian saat menunggu giliran di bank, stasiun, atau tempat umum lainnya mencerminkan etika sosial yang menghargai kesetaraan dan keteraturan. 5. Toleransi beragama. Hidup dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia membutuhkan penghargaan terhadap agama, kepercayaan, dan pandangan orang lain. Contoh yang akan terjadi di masa depan. Pertama, etika sosial di dunia digital. Dengan semakin banyaknya interaksi di dunia maya, aturan-aturan baru tentang etika dalam penggunaan media sosial, privasi data, dan perlindungan terhadap ujaran kebencian akan semakin ditekankan. Kedua, etika lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, etika sosial masa depan mungkin akan lebih menekankan pada tanggung jawab individu dan kolektif untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendukung energi terbarukan, dan gaya hidup ramah lingkungan. Etika AI dan teknologi. Dengan perkembangan kecerdasan buatan AI dan teknologi canggih, pertanyaan mengenai etika penggunaan data, otomatisasi, dan pengaruh AI terhadap pekerjaan manusia akan menjadi isu penting dalam etika sosial. 4. Kesetaraan gender dan inklusi. Di masa depan, masyarakat mungkin akan lebih menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua orang terlepas dari gender, orientasi seksual, ras, atau disabilitas merasa diterima dan dihargai. Kerja jarak jauh dan fleksibilitas kerja. Setelah pandemi, kerja jarak jauh semakin diterima. Etika sosial di masa depan mungkin akan lebih banyak menyoroti hak-hak karyawan dalam hal keseimbangan kehidupan kerja, fleksibilitas, dan hak digital. Perubahan-perubahan ini mencerminkan bagaimana etika sosial terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran global.